وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, qala, firmannya lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahr wa man yursilur riyaha bushra bayna yaday rahmatihi a ilahun ma'allah, a ilahum ma'allahi ta'ala Allahu amma yusyrikun. Ayat 63 surah 27. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan? Dan siapa pula yang mendatangkan angin sebagai khabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan, yakni dengannya. Firmannya lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'bud huwastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ayat 65 surah 19. Tuhan, yakni yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia? Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia, yakni yang patut disembah? Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-mulku yawma idzil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Ayat 26 surah 25. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah, dan adalah, yakni hari itu, satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Syarahan yang ke-69. Janganlah minta dari Allah Subhanahu wa taala yang lain dari keampunan terhadap dosa-dosa yang lalu dan perlindungan dari dosa-dosa yang sekarang dan dosa yang akan datang, dan dosa-dosa yang akan datang, dan kuasa untuk taat kepadanya, kuasa untuk dapat melakukan suruhannya dan meninggalkan tegahannya, dan dapat rela dengan senang terhadap kesusahan dan ketentuan takdirnya, dan dapat sabar menghadapi malapetaka, dan dapat bersyukur terhadap kurniaannya, dan mati dalam iman dan kebaikan, dan dapat bersatu dengan golongan para anbiya, siddiqin, syahidin, dan orang-orang yang diradai, kerana inilah sebaik-baik rakan dan kawan. Janganlah kamu minta dari Allah perkara-perkara seperti dihindarkan dari kemiskinan, kesusahan, dan didatangi kaya dan kesenangan. Tetapi hendaklah kamu minta rasa senang dengan apa yang telah diuntukkannya,
dan minta darinya perlindungan yang kekal dalam suasana dan keadaan yang ia tempatkan kamu, sehingga kamu dipindahkan ke lain suasana dan keadaan pula, dan keadaan yang berlawanan. Kerana kamu tidak tahu di mana letaknya kebaikan itu, dalam kayakah atau miskinkah, dalam kesusahankah atau dalam kesenangankah. Allah melindungi pengetahuan tentang sesuatu itu dari kamu. Dia sahaja yang tahu baik atau buruknya sesuatu perkara itu. Umar ibn Khattab dikatakan ada berkata, tidak menjadi masalah kepadaku dalam apa keadaan aku lihat paginya hari, sama ada ia membawa apa yang aku tidak suka atau apa yang aku suka, kerana aku tidak tahu di manakah letaknya kebaikan itu. Beliau berkata demikian kerana beliau redha dengan apa sahaja urusan Allah dan berpuas hati dengan ketentuan dan pilihan Allah untuknya. Firman Allah, berperang itu diwajibkan kepada kamu, dan berperang itu tidak kamu sukai. Mungkin kamu benci apa yang baik untukmu, dan kamu suka apa yang tidak baik kepada kamu. Allah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan kamu tidak tahu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita melanjutkan sedikit lagi syarahan yang ke-68 daripada kitab kita. Dan pada kesimpulannya kita sedang membincangkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang menjadi Tuhan kita. Walaupun versi perbincangannya adalah daripada disiplin ilmu tasawuf, tetapi hakikatnya perbincangan ini terkait dengan ilmu usuluddin, yaitu bagaimana kita mengisbatkan. Nah, kita belajar sudah dulu Walid sebut ya, mengisbatkan. Tahukah apa makna mengisbatkan? Mengisbatkan apa, Mizi? Tak tahu. Ajar sudah itu. Mengisbatkan. Belajar sudah. Yang tidak belajar tidak tahu. Yang belajar tahu sudah dia. Mengisbatkan. Ini bahasa Arab ya. Mengisbatkan. Bat dengan ta, dengan to ke dengan ta? Isbat. Dengan ta. Ini tulisan Rumi ya, tulisan Jawi ya. Mengisbatkan. Mengisbatkan. Nah, apa maknanya mengisbatkan? Mengguna pakai ya. Mengguna pakai. Ini makna paling dasar ya, mengguna pakai. Ataupun nanti pencerahannya adalah mengguna pakai sudah dipahami sudah. Ya, macam mana kita mau mengguna pakai, contohnya dalam konteks kita bercakap tentang Allah Subhanahu wa taala, macam mana kita mau mengguna pakai pada diri kita hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemudiannya dalam pencerahan mengguna pakai inilah yang kita bilang Okey. Mengguna pakai inilah yang kita sebut sebagai Kata kerjanya Nantinya apa? Iman. Apa? Islam. Apa? Ihsan. Nah, beriman, berislam, berihsan. Nah, sabitnya kita sebut sabit. Sabit dari istilah mengguna pakai ini. Nah, itu kata dasarnya. Jadi tafsirannya nanti terserah kita. Kita mau mengguna pakai, kita mau mengikat diri, kita mau apa, nah itu terserah. Okey. Jadi kita sedang berbincang, daripada teks ini kita sedang berbincang terkait dengan
Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung sebagai Tuhan kita, ya. Dan dari disiplin ilmu tasawuf ini dia lebih menjurus kepada bagaimana untuk kita mengisbatkan zat yang maha agung itu menjadi pegangan kita. Gitu kan? Menjadi pegangannya. Pegangan merupakan terjemahan dari apa, Lina? Pegangan. Nanti disebut pegangan yang teguh, pegangan yang kuat dan sebagainya. Nah, pegangan itu terjemahan dari istilahnya apa? I'tiqad. Bagus lah. Bagus, ya. Terjemahan dari istilah i'tiqad. Nah, kemudian itu i'tiqad itu bacaan singular, bacaan mufrad, bacaan tunggal. Nah, manakala bacaan jamaknya nanti disebut aqidah. Ya, aqidah, nah itu bacaan plural, bacaan jamak, ya, disebut dengan disebut jamak saja dulu. Nah, jadi terjemahan kepada aqidah ataupun terjemahan kepada i'tiqad adalah pegangan. Ya. Jadi terkait dengan Allah sebagai zat yang maha agung, terkait dengan agama, ya, sebagai sesuatu yang datang daripada Allah untuk menjadikan manusia itu bagus, manusia itu baik. Nah, hal ini tertakluk kepada i'tiqad itu, tertakluk kepada pegangan itu. Nah, dalam arti kata yang lain, bagaimana kita berpegang dengan Allah, bagaimana kita berpegang dengan agama. Nah, itu konsepnya. Jelaskah? Nah, sekarang kita bercakap tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Nah, bagaimana kita berpegang? Nah, kita didatangkan dengan analogi. Ya, kita didatangkan dengan analogi sebagai pencerahan oleh mursyid kita Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala. Walaupun isunya terkait dengan doa, ya. Isu perbincangannya terkait dengan doa, terkait dengan permohonan, terkait dengan permintaan kita. Tetapi zat yang maha agung itu kita perlu memahaminya, gitu kan? Ya, kita perlu memahaminya sehingga kita boleh berpegang dengannya, khususnya dari sudut lakuan, ya, khususnya dari sudut af'al Allah Subhanahu wa taala itu. Jelas, ya, supaya nanti kita sebagai hamba dapat berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Nah, jangan hanya kita pandai menyebut Tuhan, jangan hanya kita pandai mengandaikan tentang Tuhan, tetapi kita tidak tahu berpegang. Ya? Lebih buruk lagi, lebih parah lagi adalah pegangan yang salah terhadap Tuhan. Jelaskah? Okey. Jadi kita sekitar itu, ya, sehingga kita didatangkan dengan dalil, ya. Kita didatangkan dengan dalil firman Allah SWT. Kita bacakan sudah satu dalil kemarin, ya. Ini hari, malam ini kita sambung lagi dalil. Musannif mendatangkan kepada kita dalil untuk memperkuatkan pegangan kita itu, ya, untuk memperkuatkan apa? Untuk memperkuatkan bagaimana kita mengguna pakai dan berpegang, gitu kan? Semoga dalil ini menjadi pengaruh kepada kita mengguna pakai. Nah, istilah mengguna pakai agak janggal, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan istilah proses. Nah, bagaimana kita boleh mengisbatkan? Nah, itu yang selalu digunakan oleh para ulama. Nah, tapi terjemahannya tetap mengguna pakai. Nah, begitu. Okey. Jadi dalil ini mudah-mudahan menjadi memberi pengaruh kepada kita untuk berpegang secara teguh dengan Allah Subhanahu wa taala khususnya. Nah, kita lihat saja firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahri wa man yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatihi a ilahum ma'allahi ta'ala hu amma yusyrikun. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan daratan dan lautan? Nah, ayat ini secara maudhu'nya Allah bertanya kepada kita, beristifhamiyahnya di sana. Nah, ketika kita berada di dalam kegelapan itu boleh saja dimaknakan dengan kejahilan, boleh saja dimaknakan dengan kebutaan yang telah kita berbincang pada teks-teks sebelumnya, ya kan?
Sama ada kegelapan di daratan. Nah, jahil kita di daratan, jahil kita tentang kehidupan, jahil kita tentang hubungan dengan Allah, dengan agama, dengan diri kita sendiri. Jahil kita jahil kita tentang khususnya hubungan dengan agama. Agama itu artinya, agama adalah kehidupan. Ya, nah kita jahil tentang kehidupan, berarti jahil kita tentang agama. Pun begitu Allah menuntun kita satu peringkat kepada satu peringkat, satu keadaan kepada satu keadaan, sehingga kita bertemu dengan agama dan memahami agama. Kita katakan begitu. Nah, siapakah yang memimpin ini? Dalam arti kata yang lain, siapa yang boleh buat kita menjadi bagus? Siapa yang boleh buat kita menjadi baik? Itu kan? Fahamkah? Nah, siapa yang boleh buat kita jadi baik atul? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerana kita tidak mungkin boleh menjadi baik jika tidak ditolong, dipimpin, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Manusia, hamba tidak boleh mendatangkan manfaat apapun, tidak boleh mendatangkan mudarat apapun, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, nantinya suamimu memimpinmu atul supaya kau jadi seorang solehah begitu kan. Nah, dia memimpinmu, membetulkanmu. Nah, apa itu? Apakah datang daripada suamimu? Tidak kan? Nah, ia datang daripada Allah. Allah melimpahkan rahmat kepadamu melalui suamimu. Nah, dia memimpinmu ke jalan yang betul, gitu kan? Nah, begitulah hal-hal yang lain. Jelaskah? Okey. Itu berkaitan dengan di daratan. Istilah majasnya daratan. Nah, berarti siapa yang boleh memimpin, menuntun, membimbing kita, memimpin membimbing, menuntun kamu ai kita dalam kegelapan, nah dalam kejahilan, dengan makna tidak mengetahui. Nah, selalu orang sebut jahil saja kan. Jarang orang sebut tidak mengetahui. Nah, si fulan itu tidak mengetahui, jarang. Nah, orang menggunakan istilah apa mesti? Jahil, dia itu jahil, dia itu jahil. Misalnya, ya kan? Nah, kegelapan ai kejahilan di daratan, nah itu majasnya. Kehidupan di daratan ai kehidupan biasa. Ya, kehidupan biasa. Nah, kemudian dan lautan begitu juga, ya. Yang memimpin di lautan. Yang ini para ulama tafsir memaknakan dengan petunjuk. Ya, siapakah yang memberi petunjuk ketika kita berada di dalam di lautan? Nah, dulu zaman-zaman dulu sebelum ada teknologi kompas dan sebagainya, nah orang berpandukan kepada bintang di langit dan sebagainya. Nah, selain daripada pengaruh bintang di langit dan sebagainya, nah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tiupan angin. Nah, orang dulu belayar menggunakan layar, nah bergantung kepada tiupan angin, tahu tak? Faham Angkil? Nah, kau mana tahu bahawa kau duduk di darat? Ha? Nah, bergantung kepada tiupan angin. Nah, orang belayar mengikut tiupan angin. Nah, angin ini bertiup, apa dipanggil? Walid pun tidak tahu monsun itu, monsun ini apa. Nah, Walid pun tidak tahu. Kan? Jadi ada yang bertiup, angin bertiup, dari laut bertiup ke timur tengah. Nah, nanti orang belayar ke timur tengah. Gitu. Faham tak? Musim ini orang belayar ke Asia Pasifik. Nah, jadi aku tidak tahu mau sebut apa. Nah, musim ini orang belayar ke sana, musim ini orang belayar ke sini. Nah, semua ini siapakah yang dapat melakukannya? Tidak lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, okey. Kemudian katanya, dan siapa pula yang mendatangkan angin sebagai khabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Nah, sisi lain, siapa pula yang mendatangkan angin sebagai khabar gembira. Ada pendapat ahli tafsir mengatakan mendatangkan angin sebagai khabar gembira, iaitu perubahan musim. Perubahan musim atau perubahan cuaca. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan perubahan musim atau cuaca. Nah, itu yang dimaksudkan mendatangkan angin sebagai khabar gembira. Nah, jadi orang-orang yang mungkin berada di dalam salji, ya,
sejuk dia kesejukan, kesulitan-kesulitan dengan kesejukan salji. Nah, nantinya dia tahu saja, ya, bulan ini akan berlaku apa? Musim bunga misalnya, kan? Musim luruh misalnya, musim apa-apa yang bukan musim yang dia sedang menghadapi kesulitan. Nah, dari situ dia pun tahu bahwa angin sudah bertiup, misalnya kan. Nah, kalau kita di sini tahu sudah mau datang kemarau ini. Kenapa? Angin timur bilang. Ada apa? Ada tiupan angin timur. Tahukah kau manggil angin timur? Nah, kau mana tahu bah? Itulah kau. Nah, jadi sekarang sebelum datangnya kemarau seperti kita hadapi sekarang, kita bilang kemarau kan, datang angin timur. Nah, kan? Jadi angin itu menjadi kabar gembira bagi orang yang cenderung kepada kemarau, misalnya. Ya kan? Nah, nanti datang angin lagi, mau datang hujan, mau datang musim hujan, nah datang lagi anginnya. Angin itu menjadi kabar gembira kepada orang yang cenderung kepada kedatangan hujan. Nah, tidak cenderung kepada kedatangan hujan, tidak cenderung kepada kedatangan kemarau, itu berdasarkan kepada orang yang terlibat dengan keadaan. Nah, orang menoreh, dia tidak mau hujan. Dia tidak cenderung kepada hujan. Nah, kalau hujan, dia tidak boleh menoreh. Itu kan? Paham Angkel? Nah, orang yang menanam padi di sawah, nah dia cenderung kepada hujan. Dia tidak mau kemarau. Kerana kemarau menyebabkan dia tidak boleh untuk menanam padi, ya kan? Nah, itu faktor, ya. Okey, jadi ayatnya Allah SWT menyebut, dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai khabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Nah, di hujung bilang rahmatnya. Apa rahmatnya? Rahmatnya di situ ialah kau menikmati keadaan ketika datangnya waktu itu. Contoh, datangnya hujan. Masya Allah, orang-orang yang bikin sawah padi itu nikmat dia. Kan? Faham tak? Nah, dia cenderung kepada hujan. Tiba-tiba datang hujan. Masya Allah, seronok dia. Gembira dia. Dan dia merasakan itu adalah nikmat. Gitu kan? Nah, sisi lain, orang-orang yang tidak cenderung kepada hujan, nah, datang kemarau kita katakan, ya. Berarti tidak hujan. Nah, seronok dia, boleh menoreh dan sebagainya. Nah, itu rahmat. Artinya rahmat itu ketika kita menikmati keadaan setelah berlakunya yang kita katakan tadi angin sebagai khabar gembira itu. Nah, itu dari sisi tafsiran, para ulama tafsir. Nah, apa terkait dengan kita, terkait dengan pelajaran kita, menunjukkan itulah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung. Dia pencipta, dia pemilik dan dia pentadbir, pengatur, ya, sesuai dengan keperluan manusia. Jelaskah? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Nah, ini pertanyaan istifhamiah. Pertanyaan ini sangat sangat terkait rapat dengan pegangan yang kita sebutkan tadi. Nah, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Nah, maksudnya apakah kita menerima, nah, di samping Tuhan, di samping Allah Subhanahu wa taala, kita menerima yang lain sebagai Tuhan. Nah, sebab itu bilang ini pegangan. Ya. Di samping Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, nah, kita seperti menerima yang lain. Seperti ada yang lain mempunyai kuasa seperti Tuhan. Sebagai contoh. Nah, itu bagian daripada syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi persoalan itu walaupun teksnya datang dalam bentuk persoalan sebegitu, nah, jawapannya kita ada sudah kan? Jawapannya tetap ada sudah pada orang-orang yang memahami tentang Tuhan, orang-orang yang belajar tentang Tuhan, nah, faham dia. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti yang mengaturkan apapun adalah Allah Subhanahu wa taala. Maha tinggi Allah. Nah, maha tinggi bilangnya di situ, tinggi bukan kedudukan. Tinggi bukan ukuran. Nah, tinggi itu adalah kesesuaian mutlak bagi keagungannya. Ya. Dalam teks Arab bilang ketinggian itu, tinggi itu
adalah kemuliaan mutlak bagi jalalatnya. Maha tinggi, gitu kan? Nah, tidak ada kemuliaan mutlak kepada lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perbandingan, tidak ada persamaan. Dengan istilahnya maha itu. Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak ada persamaan, tidak ada perbandingan pada kemuliaannya terhadap apa yang mereka persekutukan. Apa yang mereka persekutukan ai syirik. Nah, berarti ada orang yang mensyirikkan, ada hamba-hambanya yang mensyirikkan kemuliaan mutlak yang sepatutnya pada Allah dengan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal inilah yang tidak wajar kepada kita. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan pegangan, nah sangat tidak wajar untuk berada di dalam pegangan kita. Hukumnya adalah syirik. Ya. Jadi penting kita belajar tentang pegangan, penting kita belajar tentang akidah. Nah, begitu. Okey. Kemudian kita didatangkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tuhan, nah terjemahannya Tuhan, Rabb. Nah, terserah kita, jadi kita suka sebut Rabb saja. Rabb kita itu. Nah, Rabb nanti maknanya lihat saja, rububiyah. Dapat kita maknanya Rabb. Rabb itu adalah pencipta, Rabb itu adalah pemilik, Rabb itu adalah pentadbir. Ya. Tuhan ay Rabb, yakni yang menguasai langit dan bumi, dialah yang menguasai langit dan bumi. Kenapa dia menguasai langit dan bumi? Kerana dia pencipta langit dan bumi. Dia pemilik kepada langit dan bumi. Nah, pada kepemilikan itulah yang kita bilang menguasai. Ya. Maliki yaumiddin, Malik menguasai, dialah yang menguasai langit dan bumi. Ya. Dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di antara keduanya langit dan bumi. Nah, kemarin kita belajar tentang apa yang ada di antara langit dan bumi. Nah, Walid lupa mau cari apa istilahnya dalam konteks ilmu kita, ilmu Islam ya. Walaupun dalam ilmu sains moden menyebut atmosfera dan sebagainya, tapi ada di dalam konteks ilmu Islam ya, yang dikemukakan oleh para ulama berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Ya, okey. Maka sembahlah ai taat dan patuhlah kepada Dia. Maka sembahlah ai taat dan patuhlah kepada Dia, ai Allah Subhanahu wa taala. Dan berteguh hatilah. Nah, itu berpegang teguh. Dan berteguh hatilah, ai berpegang teguh. Yang dalam bahasa Arabnya bilang i'tiqad, bilang aqidah. Nah, itu. Dan berteguh hatilah, ai berpegang teguh dalam beribadah kepadanya. Dalam beribadah ai ubudiyah. Nah, kalau ibadah itu spesifik. Kalau ubudiyah itu holistik. Itu kan? Kalau ibadah itu spesifik. Nah, ada khusus-khusus begitu. Ya. Kalau ubudiyah itu holistik, menyeluruh semuanya. Termasuk di dalamnya iman, termasuk di dalamnya Islam, termasuk di dalamnya ihsan. Nah, semua itu adalah ibadah. Ya, jelas ya? Okey. Apakah kamu mengetahui hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu mengetahui ada seseorang ai hamba, ai makhluk? Nah, itu lebih luas. Apakah kamu mengetahui
ada seseorang, kalau seseorang itu spesifik orang saja. Nah, ada seseorang ai makhluk yang sama dengan dia, yang sama, yang seumpama, yang sama ai seumpama dengan dia, ai Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang patut disembah. Nah, apakah kita merasakan begitu? Nah, mengetahui di situ ai merasakan. Mengetahui, apakah kamu mengetahui ai merasakan. Nah, apakah kamu mengetahui ai merasakan ada seseorang ai makhluk yang sama ai seumpama dengan dia, ai Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang wajar, yang patut kita sembah. Maka jawapannya ada sudah di sana. Tidak mungkin ada. Ya kan? Tidak mungkin ada daripada makhluk, daripada bangsa makhluk yang seumpama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selama-lamanya. Nah, justru itu berpegang teguhlah. Kan? Berteguh hatilah, ai berpegang teguhlah dalam ibadah ai ubudiyahmu kepadanya. Nah, itu apa ya? Itu permintaan Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, berpegang teguhlah dengan Allah dalam ibadah, dalam ubudiyah kita sampai mati, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesimpulan lain, nah, berteguhlah kita dengan Allah, jangan syirik kepadanya. Kemudian didatangkan lagi dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-mulku yawma idzil haqq. Al-mulku yawma idzil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Kerajaan yang hak. Kerajaan ai kekuasaan. Nah, itu berdasarkan kepada maudhu'inya. Ya. Kerajaan ai kekuasaan yang hak. Pada hari itu ai akhirat. Nah, pada hari itu ai akhirat. Nah, kenapa cerita akhirat? Ada dalil lain yang mengatakan, yang menyebut Allah bertanya kepada kita tentang pada masa akhirat, pada hari akhirat itu nantinya. Limanil mulkil yaum. Nah, Allah bertanya begitu. Limanil mulkil yaum. Milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Sebagian ulama tafsir mengatakan ayat ini sebagai tazkirah kepada orang-orang yang diberikan kekuasaan di dunia. Ya. Itu pada sisi ulama tafsir. Ayat ini sebagai tazkirah kepada orang-orang yang diberi kekuasaan ketika di dunia. Nah, ada lagi yang menghalusi tafsirannya, mengatakan kekuasaan itu daripada sekecil-kecilnya sampai ke sebesar-besarnya. Kekuasaan sekecil-kecilnya adalah kekuasaan pada dirimu sendiri. Lalu, kekuasaan kepada orang-orang di bawah tanggung jawabmu. Seperti ayah dengan anak-anaknya. Suami dengan istri-istrinya. Bukan satu istri makil, istri-istrinya. Aku bilang gitu. Nanti kau jangan satu istri saja. Saya mau pulang ke rumah istri-istri saya. Nah, begitu makil. Baru hero, Pak. Kamu jadi hero kah? Bukan. Mau jadi hero kah? Tiada. Mau jadi hero? Nah, bilang begitu. Mau ke mana bangkil? Nah, bilang, tanya istrimu. Aku mau ke rumah istri-istriku. Okey. Kerajaan ai kekuasaan yang hak pada hari itu. Nah, hari akhirat. Tadi dalilnya boleh dibaca sudah. Allah bertanya, limanil mulkil yaum? Milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Nah, ada terjemahan, ada tafsiran yang bilang kerajaan. Nah, kita ambil makna yang maudhu'i, yang pertengahannya, yang sederhana. Nah, dengan makna kekuasaan. Jadi kekuasaan yang hak pada hari itu adalah kekuasaan Allah. Hakikatnya kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang hak, sama ada pada hari dunia maupun pada hari akhirat.
Hanya saja pada hari dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan-kekuasaan seperti kita sebutkan tadi. Pada diri sendiri yang diberikan kekuasaan sebagai suami, yang diberikan kekuasaan sebagai ayah, itu kan? Yang diberikan kekuasaan sebagai pemimpin rakyat dan sebagainya. Nah, itu diberikan kekuasaan. Maka ketika mereka takbur di dunia, sombong di dunia, tidak menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menghadapi tazkirah ini ketika di dunia dan mereka menghadapi persoalan ini ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Faham tak? Nah, nanti kita akan disoal tentang diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita diberi kuasa, diberi keupayaan, kekuasaan untuk diri kita sendiri. Betul ke tidak, Mizi? Nah. Yang lain akan disoal tentang istri. Kenapa? Karena yang lelaki diberikan kekuasaan sebagai suami. Betul kan? Yang lain akan disoal tentang anak-anak. Kenapa? Karena setiap yang namanya ayah diberi kekuasaan untuk menuntun, untuk membentuk, membina anak-anak. Yang lain, yang namanya pemimpin akan disoal di depan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Fahamkah? Berarti tidak ada seorang pun yang akan terlepas daripada disoal tentang kekuasaan. Orang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami para wanita juga akan disoal di depan Allah tentang kekuasaan? Bilang Rasulullah, ya. Mereka bertanya lagi kerana mereka tidak faham. Bagaimana wahai Rasulullah? Sedangkan yang berkuasa itu lelaki. Lalu kami disoal oleh Allah tentang kekuasaan bagaimana? Tidakkah kau menguasai dirimu sendiri? Rasulullah SAW bilang, tidakkah kau menguasai diri kau sendiri? Dalam arti kata yang lain, kekuasaan itu tetap ada. Kalau tidak sebagai suami, nah mau suami macam mana isteri kan? Kalau tidak sebagai ayah, mau ayah macam mana dia anak kan? Nah, tetap ada persoalan. Kenapa? Karena setiap manusia diberikan kekuasaan terhadap diri sendiri. Faham tak? Faham tak, Lina? Nah, kau pura-pura faham. Nanti ku tanya lagi, kau tidak faham. Ha? Okey. Nah, ayat ini menjadi tazkirahnya ya. Boleh sebut sudah tadi, ayat ini menjadi tazkirahnya. Maka Allah bertanya dengan, kerajaan ai, kekuasaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Nah, ayat yang kita bacakan tadi, limanil mulkil yaum. Nah, Allah bertanya, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Nah, ketika di dunia kita sombong-sombong saja dengan kekuasaan diri kita. Kita bawa diri kita kepada hal-hal keduniaan yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai isteri. Nah, kita membawa isteri kita kepada perkara-perkara yang tidak menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai anak pinak. Nah, anak pinak kita bawa supaya dalam keadaan tidak menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ketika itu kau jadi Sultan Sabah, Mizi. Nah, kau tidak membawa rakyatmu untuk mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Nah, hari ini Allah tanya, limanil mulkil yaum? Hari ini siapakah yang mempunyai kekuasaan mutlak? Ketika di dunia kau sombong, nah hari ini kau mau sombong apa? Seolah-olahnya begitu. Allah, ya Allah. Nah, itu ayat yang kita bacakan tadi. Kita datangkan sampingannya ya. Nah, ayat ini itulah maksudnya kurang lebih, kerajaan ai kekuasaan yang hak ai mutlak. Yang hak ai mutlak. Pada hari itu ai akhirat adalah kepunyaan Tuhan. Adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pemurah. Sedang dia adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Maha Pemurah apa? Allah mengizinkan kita hidup bertahun-tahun di dunia. Maha Pemurah dia. Melimpahkan rezeki kepada kita untuk hidup sampai ke sekian-sekian masa. Nah, tiba-tiba kita menjadi orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap Maha Pemurah. Kita yang tidak tahu mensyukuri. Nah, akhirnya kita mendarhakai Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh ya.
Okey. Dan adalah yakni hari itu. Hari itu apa? Hari akhirat. Ya. Dan adalah yakni hari itu ai akhirat. Satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Hari itu, yakni hari akhirat, merupakan satu hari yang penuh kesukaran. Kesukaran, kepayahan, kesulitan, ya, bagi orang-orang kafir. Nah, belajar kemarin, kafir di sini apa? Mizi. Kafir? Kafir rohaniah itu apa? Kau pandai cakap saja. Cakap saja ingkar, Pak. Kafir di sini adalah engkar, gitu kan? Nah, kemudian pencerahannya bercanggah dengan Allah, bercanggah dengan agama. Nah, begitu, ya. Nah, jadi tidak perlu kau kaitkan di sini kafir rohaniah. Nah, susah bah nanti orang tanya kau. Paham enggak? Okey, satu hari, yakni hari akhirat itu merupakan satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir ai engkar. Bukan kafir mutlak ya. Kafir mutlak mereka menghadapi kesukaran secara mereka. Kenapa? Kerana Allah menjadikan mereka sebagai bahan bakar api neraka. Ya kan? Nah, yang menghadapi persoalan begini, kepayahan, kesulitan adalah orang-orang yang kafir engkar. Ya, orang-orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keengkarannya itu mungkin fasik. Itu kan? Keengkarannya itu mungkin nifaq. Dan keengkarannya itu mungkin syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang sebegitulah yang akan menghadapi kesulitan, kesukaran, kepayahan pada hari akhirat nantinya. Nah, justru kita perlu berhati-hati, ya. Perlu berbimbang. Kalau kita terheret, kita tersangkut dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Fahamkah? Nah, itu. Alhamdulillah, selesai sudah kita syarahan yang ke-68. Mudah-mudahan menjadi pelajaran kepada kita. Ya, sama ada dalam konteks, dalam disiplin ilmu tauhid sendiri maupun dalam disiplin lain-lain. Ya. Yang penting, kita memahami sudah keterkaitan dengan doa. Kan? Dan kita lanjutkan dalam syarahan ini juga terkait dengan doa. Kata musannif rahimahullah ta'ala, janganlah minta doa. Nah, kita cantumkan kalimat ataupun istilah supaya kita kaya dengan istilah nantinya. Janganlah minta berdoa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta dari Allah yang lain dari keampunan terhadap dosa-dosa yang lalu. Janganlah bukanlah bermakna nafi. Janganlah bukan nafi. Ya, bukan nahi. Jadi maksud mudahnya adalah jangan kita hanya meminta itu, meminta ini tanpa kita meminta keampunan terhadap dosa-dosa kita. Nah, itu maksudnya. Faham tak? Kadang-kadang kita minta itu, minta ini, minta itu, minta ini, kita lupa minta ampun terhadap dosa kita. Dasarnya seperti mana kita bincang kemarin. Kalau kita seorang hamba yang penuh dosa, berdosa, begitu banyak dosa kita, nah tiba-tiba kita mohon sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah memperkenankannya segera. Nah, apakah itu satu kewarasan bagi kita? Itu kan? Nah, majasnya adalah kita berperang dengan bapak kita bertahun-tahun, tidak pernah baik, tidak pernah damai. Nah, tiba-tiba kita sesak, kita terus datang kepada dia minta mau pinjam duit.
Berapa kau mau? Nah, bapak sendiri pun tanya kasar saja. Berapa kau mau? 5.000. 5.000 kau minta dengan aku. Kau sendiri tidak boleh cari kan? Nah, bising-bising dia pada kita. Betul kan? Nah, itu majas kepada bapak kita sendiri, ayah kita sendiri. Maha suci Allah daripada sifat makhluk. Ya. Bukan Allah, bukan begitu. Tetapi dalam pemahaman kita, kita orang yang penuh dengan dosa, mana mungkin Allah semudah itu memperkenankan doa kita. Walaupun Allah maha memperkenankan doa. Nah, oleh harap kamu orang paham itu. Jelaskah? Okey. Nah, jadi katanya, jangan hanya. Nah, lebih tepat istilahnya begitu. Jangan hanya kita meminta pencerahan ya, dhabit pencerahan, takut nanti jadi janggal. Nah, jangan hanya kita meminta doa itu, doa ini, tanpa kita meminta keampunan terhadap dosa-dosa yang lalu. Nah, dalam arti kata yang mudah, perbanyakkanlah minta keampunan terhadap dosa-dosa kita yang lalu. Nah, itu. Ini kita bercakap berdasarkan kepada kerohanian ya. Betapa pentingnya kita membersihkan rohaniah kita. Nah, termasuk membersihkan rohaniah itu adalah kita meminta keampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita yang lalu. Nah, yang lalu itu kau buat apa, Mizi? Kau menarik anak dara orang malam-malam, dating, sebagainya. Nah, kau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau pun suruh panjung. Dosa yang lepas itu apa? Nah, kau mengintai anak dara orang. Nah, kau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tiada bagus. Nah, kalau ada aku bilang. Nah, tapi yang pasti ada dosanya kan? Ada kan, Jong? Tiada. Tiada. Masya Allah. Ada betul bah yang aku cakap tadi. Jul. Nah, kau pun serupa juga, Jul. Kita minta ampun dosa-dosa kita yang lalu, Jul. Okey? Nah, InsyaAllah. Dan selain daripada minta ampun terhadap dosa-dosa kita yang lalu, jangan tinggalkan itu maksudnya. Ya, jangan tinggalkan itu. Termasuk jangan tinggalkan minta perlindungan dari dosa-dosa yang sekarang. Nah, minta perlindungan Allah dari dosa-dosa yang sekarang, yang current, yang sedang berjalan sekarang. Nah, kita minta perlindungan Allah. Nah, boleh saja kita berdosa, Pak. Tahukah? Sekarang pun. Mana mungkin kau berdosa, lebay sudah di kepalaku. Yang lebay itu lagi banyak boleh terjadi dosanya. Tahukah? Mana mungkin berdosa sekarang, Pak. Aku dalam hutan saja. Itu betul, Pak. Di dalam hutan mungkin kurang sikit dosanya. Tapi boleh jadi dosa juga. Kan? Ini kan? Nah, kau duduk sandar di pokok cempedak itu, sambil kambing-kambing makan itu, kau pun mula membayangkan orang-orang miskin yang tidak mempunyai pakaian itu. Kan? Nah, itu contoh, Mizi. Kau tidak sudah, aku tahu. Kulihat saja di daiku tiada sudah. Kau tidak membayang-bayangkan lagi sudah. Bangkil? Nah, bangkil ada lagi, Pak. Masya Allah. Mau kawin? Okey. InsyaAllah. Okey, nah selanjutnya kita jangan tinggal minta perlindungan dari dosa-dosa kita yang sekarang. Minta perlindungan ya, berarti ya Allah lindungilah aku, contoh ya, lindungilah aku, lindungilah hamba. Nah, Syekh kami tidak membenarkan penggunaan istilah kita bercakap harian. Nah, walaupun pada dasarnya Walid bertanya dengan banyak Syekh. Nah, banyak Syekh mengatakan tidak ada masalah kau mau cakap, ya Allah ampunkanlah dosaku, tidak masalah. Tapi ada syekh kami yang sangat menghalusi hal ini. Dia tidak benarkan kita menggunakan istilah aku, saya dan sebagainya dalam terjemahan kita ya. Nah, dia kata dia bilang kita menggunakan istilah hamba. Nah, kita lazim untuk menyatakan kepada Allah yang kita adalah hamba. Jadi doanya berbunyi, ya Allah ampunkanlah hamba. Ampunkanlah dosa-dosa hamba yang telah lalu. Sirran wa alaniyah. Yang hamba tahu sedar dan hamba tidak sedar.
Itu lebih bagus. Dan Walid bersetuju untuk menerima pandangan ilmiah daripada Syekh kami, Syekh Walid ini mengajar Walid, istilah yang sesuai kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerana kita berbeza-beza, budaya juga berbeza-beza. Nah, orang Sabah biasa saja menggunakan istilah aku, gitu kan? Dengan ayah kah, dengan mama kan biasa saja. Nah, kami orang Kedah, nah istilah itu agak janggal. Kalau dengan mama ayah kami jarang menggunakan istilah aku. Kami menggunakan istilah yang lebih sesuai dengan budaya kami. Gitu kan? Nah, itu bukan permasalahan, itu cuma budaya. Paham enggak? Jadi demikian juga kalau kita perhatikan dalam urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nah kita lebih sesuai mencari menggunakan satu istilah yang lebih relevan. Kita sebagai hamba dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, nah kita gunakan istilah hamba. Nah, itu lebih wajar. Dan Walid mendoktrinkan diri Walid begitu, Pak. Sampai-sampai semuanya Walid menggunakan istilah hamba saja. Hamba berwudu kerana-Mu ya Allah. Contohnya begitu dalam niat wudu, kan? Dan sebagainya. Fahamkah? Nah, belajar dari sekarang kamu orang. Jangan aku lagi. Sahaja aku berwudu. Nah, aku itu tukar kepada hamba. Sahaja hamba berwudu untuk mengharuskan, membolehkan hamba beribadah kepadamu kerana-Mu ya Allah. Misalnya, itu kan? Praktiskan. Nah, nantinya hamba salat maghrib 3 rakaat. Sahaja hamba salat maghrib 3 rakaat menjadi makmum kerana-Mu ya Allah. Sahaja hamba salat fardu isya 4 rakaat menjadi makmum kerana-Mu ya Allah. Nah, begitu. Nah, di sisi orang-orang kerohanian itu lebih afdal. Jelas kan? Okey. Lagi apa? Jangan kita tinggal minta apa? Jangan kita tinggal minta berdoa kepada Allah agar dosa-dosa, agar memberi perlindungannya. Atofnya, dia ada atof di situ, walaupun koma kan di sana. Atofnya dan termasuk perlindungan terhadap dosa-dosa yang akan datang. Berarti kalau kita rangkaikan di sana, kita jangan lupa minta keampunan Allah terhadap dosa-dosa yang lalu. Kemudian minta perlindungan dari Allah terhadap dosa-dosa yang sekarang dan dosa-dosa yang akan datang. Nah, itu dalam bentuk serangkaian berdoa. Fahamkah? Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa hamba yang lalu, yang hamba sedar maupun hamba tidak sedar. Berilah perlindungan kepada hamba terhadap dosa-dosa yang sekarang, yang sedang berlaku. Dan begitu juga berilah perlindungan kepada hamba terhadap dosa-dosa yang akan datang, misalnya kan. Dengan limpah rahmat-Mu ya Allah, misalnya. Jangan tinggalkan. Nah, maksud musannif, jangan kita tinggal minta mohon itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Lagi apa? Lagi apa yang kita perlu mohon dalam permohonan kita, dalam doa kita? Dan kuasa upaya. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala upaya. Dan kuasa upaya untuk taat kepadanya. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala upaya untuk taat. Kerana taat ini pun bukan tertakluk kepada muda, tua. Muda pun dia tidak mempunyai upaya untuk taat, tahu tak? Dia boleh datang pasar malam, nganga pasar malam sampai habis tutup pasar malam. Nganga dia saja, dia tepi simpang itu, tengok anak dara orang. Siul-siul dia, panggil-panggil anak dara orang. Nah, tapi dia tidak punya upaya untuk ke masjid pun. Dia tidak punya upaya untuk ke majlis ilmu pun. Dia tidak mempunyai upaya untuk belajar agama pun. Dia tidak mempunyai upaya untuk belajar tentang Tuhan pun. Ya kan? Padahal muda saja dia. Jelas? Nah, ada orang tua yang diberikan Allah SWT upaya. 70 tahun, 80 tahun sudah umurnya. Kayu basikal dia ke masjid. Ya, mencari-cari dia majelis ilmu. Mau belajar dia itu ini.
dengan penuh keinsafan. Bilang, kenapa dulu ku tidak sempat belajar? Ku jahil dulu, ku tidak tahu perlu belajar. Sekarang ku tahu, mau belajar dia. Ada. Kan? Nah, kenapa? Nah, di situ perlu kita mohon kepada Allah SWT supaya Allah melimpahkan kepada kita upaya untuk taat kepadanya. Ya. Nah, jika Allah tidak melimpahkan kepada kita upaya, nah kita pun tidak taat, bah. Yang menjadi masalah tidak taat tapi buat maksiat. Ya. Nah, mungkin campur aduk di antara taat dengan maksiat dalam hidup kita. Mencampur adukkan di antara taat dengan maksiat, Al-Quran menegur kita dengan jangan kamu mencampur adukkan di antara yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haq, nescaya musnah, rosaklah hakmu. Yang hak itu rosak. Nah, yang jadi sekaliannya adalah batil saja. Berarti yang baik kau buat pun batil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Nah, apa lagi? Minta lagi, termasuk jangan kita tinggalkan meminta kepada Allah apa? Kuasa, upaya. Nah, kuasa itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kita upaya saja. Ya. Kuasa upaya untuk dapat melakukan suruhannya dan meninggalkan tegahannya. Nah, itu pun perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Upaya kita untuk melakukan suruhannya. Nah, suruhan Allah Subhanahu wa taala pun kita masih lagi dalam keadaan yang tidak sempurna, begitu kan? Dengan penuh sedar diri, Pak. Kita masih tidak dapat melakukan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Suruhan dan tegahan itu agama, gitu kan? Suruhan dan tegahan itu agama. Nah, agama Allah Subhanahu wa taala pun kita tidak dapat melaksanakan dengan sempurna. Kan? Kita tidak dapat melaksanakan tuntutan iman dengan sempurna. Yang ada pada kita ialah harapan Allah menerimanya saja. Nah, kita tidak dapat melaksanakan tuntutan berislam dengan sempurna. Ya kan? Sempurna macam mana kalau subuh pun kita jam 10 pagi? Mau bilang sempurna macam mana? Ya kan? Nah, itu satu keadaan, Mbak. Itu satu keadaan. Keadaan yang lain, mau bilang sempurna macam mana? Kalau solat kita pun kepala kita boleh pergi shopping dulu. Kan? Kepala kita boleh balik Sabah dulu. Kan? Allahu Akbar, dia start naik kapal terbang. Kan? Rakaat pertama turun di KK. Rakaat kedua sampai rumahnya. Rakaat ketiga dia keluar dari rumahnya ziarah rumah Pak Meun Simpang 3. Si Jenab. Nah, rakaat keempat baru dia tersedar bahawa aku sebenarnya berada di surau pondok Bukit Selambau saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti dari rakaat pertama sampai rakaat keempat mau salam baru sedar yang dia sedang solat. Yang lain-lain semua rusak semuanya, ya kan? Nah, sempurna bagaimana kalau begitu? Allah. Subhanallah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita upaya untuk melakukan suruhan dan meninggalkan tegahannya agama. Keduanya itu disebut agama secara yang sempurna, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Walid ini lagi-lagi Walid takut saki baki hidup ini. Mudah-mudahan ya diberikan upaya untuk apa? Untuk menyempurnakan, untuk sempurna melaksanakan agama dengan sempurna. Mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Okey. Dan termasuk lagi ataf lagi kepada jangan kita tinggalkan meminta. Ya, apa? Dan dapat rela. Rela redha. Nah, lebih tepat kita pakai perkataan redha. Karena redha tidak ada terpaksa, sedangkan rela ada rela dalam terpaksa. Ya kan? Ada lagu itu kan?
Pernah dengar lagu itu, Jul? Rela dalam terpaksa. Tahu gak? Tahu? Kau nyanyikan, Jul? Ha? Kau betul sudah kan? Oh, itu betul sudah kan? Macam mana? Awiyah, ada perkembangan? Alhamdulillah. Nah betul Jul, kau perlu bagi betul itu. Nanti ku mau kau jadi imam di Masjid Pitas tu. Kau tahu kan? Kita ambil Masjid Pitas tu, kita stopkan ustaz-ustaz yang datang mengajar Sirul Asrar di masjid itu. Merapu saja. Ha? Nah itu jam Masjid Pitas siapa imamnya? Jul. Imam Jul. Begitu. Boleh Jul? Nah kita pikul amanah ini. Amanah agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, besarkan hati kau Jul. Dengar ku cakap ini, besarkan hati kau. Jangan hati kau kecil macam perempuan, tahukah? Okey. Dan dapat rela ay redha dengan senang. Dengan senang ya. Dapat rela ay redha dengan senang. Senang ay mudah. Dalam arti kata lain, mudah meredai. Nah, kerana apa? Kerana secara psikologinya, redha itu merupakan sesuatu yang payah. Ya. Awek lari dari kita saja, kita pun pening sudah. Betul kan? Makan pun tidak lalu. Mandi pun tidak basah. Nasib baik kita tidak ada kubang babi di situ. Kalau kita ada kubang babi di bawah itu, nanti dia terjun kubang babi itu. Ya kan? Yang lain pula apa? Bini lari. Ya kan? Makan tidak lalu, macam ayam berak kapur saja. Pun ada. Jadi, ya kita sebut tadi secara psikologi ya. Nah kamu orang perempuan pun sama saja. Si Fas, Bashir Ahmad itu lari balik Bangladesh. Tinggal anak 20 orang dengan dia. Kecil. Macam tangga saja anak. Kan? Nah, itu jam Fas pun mula. Sudah, kelang kabut sudah. Kan? Dia tidak dapat redha dengan keadaan. Nah, sebab itu, redha adalah sesuatu yang senang disebut. Ya, tetapi sukar berlaku. Nah, kerana itu, bukan redha saja. Kerana itu, para ulama kita sepakat bahawa 9 sifat yang baik bagi rohaniah itu perlu dipelajari. Faham tak? Nah, dengan maksud kita belajar dan kita bina pada diri kita. Jelas? Sama saja sabar. Mudah saja kau cakap sabar, tapi mau menjadi sabar itu secara benar adalah sesuatu yang sangat susah, betul kan? Jadi belajar. Kita sama-sama belajar saja. Okey. Jadi katanya, jangan kita tinggal meminta daripada Allah SWT ya, agar kita mudah redha gitu. Ayat ini terbalik juga. Mudah redha terhadap kesusahan dan ketentuan takdirnya. Ya, terhadap kesusahan, kepayahan ini bukan terkait dengan kita yang tidak mempunyai harta saja. Nah, orang yang mempunyai harta banyak pun mereka melalui kesusahan, kepayahan. Kan? Nah, artinya apa? Artinya kesusahan, kepayahan ini satu subjek yang boleh berlaku kepada sesiapa pun. Sabit dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang kaya mungkin dia punya susah, dia punya payah lebih dari kita. Nah, Walid belajar daripada pengalaman seorang kawan meninggal sudah. Dia Walid cerita sudah dengan kamu, orang meninggal di Rebu Raya seorang diri. Meninggal dalam kereta. Nah, dia kaya. Walid tahu dia kaya, Walid tengok dia pun memang kaya, memang nampak dia mempunyai harta. Kan? Lifestyle dia tu menunjukkan dia orang yang berharta, orang kaya, orang duit banyak gitu. Tetapi dia menghadapi kesusahan sepanjang Walid berkenal dia, berkomunikasi dengan dia lebih 10 tahun. Nah, Walid melihat 10 tahun hidupnya penuh dengan kesulitan, kepayahan. Boleh dikatakan 2-3 hari sekali dia nanti telefon Walid.
Cuma aku mau buat ini, itu, ini. Kan? Isterinya kena tangkap. Basah dengan orang lain, lelaki lain. Kadang-kadang anaknya ditangkap. Kerana itu, kerana ini. Dia berdepan dengan kesulitan-kesulitan, kepayahan-kepayahan. Faham kan? Nah, sebab itu, kesulitan dan kepayahan adalah satu hal yang subjektif milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita perlu faham, dan Allah boleh campakkan kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Dan kita miskin mah. Kita tidak mempunyai harta yang banyak. Nah, kalau aku bini saja banyak bangkit dengan anak. Kan? Tapi aku tidak menghadapi kesulitan, kepayahan dalam hidup ini. Faham enggak? Nah, contohnya begitu, kan? Faham betul? Nah, nantinya kamu orang pun sama. Walaupun kau dimadukan dengan 2 madu lagi, Atul. Nah, Allah mencampakkan kepadamu keredaan, gitu kan? Kau reda saja, bahagia saja, tenang saja. Kenapa? Aku asah siap-siap kepala anakku, tahukah? Supaya dia nanti, kalau suaminya madukan dia pun, dia tidak mengamuk. Tahukah? Dia tidak lari ke jambatan tanpa ruli dan terjun ke bawah. Itu. Betul? Faham tak? Tapi, kau cantik hebat, suami kau pun kaya raya, kau mau apa semua dia kasih, Atul. Tapi Allah mencampakkan kepadamu kesulitan dan kepayahan. Kau pun jadi pening, tahukah? Kan? Sekejap-sekejap kau punya main lambung kau itu sekejap-sekejap sangkut dengan Filipina. Sekejap-sekejap sangkut dengan Indon. Sekejap-sekejap sangkut dengan anak Pak Mael Simpang 3 tu juga, apa? Kan? Nah, kau pening menghadapinya, betul kan? Kau jeling saja fast. Nah, kau pun serupa juga, Bashir Ahmad itu sangkut pula dengan jiran sebelah rumah kau. Okey, nah faham kan? Allah, ya Allah. Jadi Walid bilang sudah tadi, redha, semua sifat itu sebenarnya terhadap kesusahan dan ketentuan takdirnya. Nah, itu tidak perlu diuraikan lagi ya. Faham sudah kita. Bukan satu hal yang mudah. Dan katanya, dan doa lagi, termasuk jangan kita lupa minta, jangan kita tidak meminta. Untuk apa? Dapat sabar menghadapi malapetaka. Nah, minta pada Allah, ya Allah, limpahkanlah kepadaku kesabaran untuk menghadapi malapetaka, bala bencana, musibah, ataupun ujian apapun. Ya. Berilah aku keupayaan, kesabaran untuk menghadapi apapun kesulitan-kesulitan hidup ini, ya Allah. Ya. Mohon perlindungan darimu, ya Allah, agar aku tidak menderhakaimu ketika, nah hamba, istilahnya tadi hamba kan, ketika hamba berdepan dengan kesulitan apapun, ujian daripadamu. Nah, begitu kan. Awal lagi, minta lagi. Dan dapat bersyukur. Nah, itu pun perlu diminta. Dan dapat bersyukur terhadap kurniaannya. Minta supaya kita dapat bersyukur terhadap kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada doanya khas kan? Dibaca oleh Nabi SAW, warat daripada hadis baginda Nabi SAW. Bagaimana? Yang kita baca, Walid selalu baca itu, selalu sebut itu. Mau baca saja lupa doa itu. Seorang-seorang tidak ada, ingat saja aku. Macam mana? Akhir, dan lepas mau tutup majlis kita nanti, Walid baca doa itu. Allah, lupa. Nah, ada hadis ya, doa itu warat daripada hadis baginda Nabi kita SAW. Okey. Nanti kita ingat, kita cakap. Nah, dan lagi, dan minta kepada Allah SWT, jangan lupa minta kepada Allah SWT, mati dalam iman dan kebaikan. Nah, ini pun termasuk doa baginda Nabi SAW, warat daripada hadis. Allah makhtim alaina, Allah makhtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Nah, itu di antara. Tapi ada spesifik doanya terkait dengan perkataan ini. Ada. Allah, ya Allah.
Nah, ada lagi dan, termasuk dan, janganlah kita tidak meminta kepada Allah SWT, apa? Dapat bersatu. Dapat bersatu ai berhimpun. Nah, seolah-olah, ya Allah, himpunkanlah hamba. Himpunkanlah hamba dengan golongan para anbiya. Nah, minta itu. Himpunkanlah hamba dengan golongan para anbiya, dengan para anbiya saja. Para siddiqin, para syuhada. Nah, di sini bilang syahidin, salah ejaan. Nah, kalau dia mau sebut syahidin, syahidin. Tidak ada ya di bawah itu. Ya. Jadi perbetulkan, nanti kamu orang silap sebut pada orang syahidin. Orang bilang Ustaz Mizi itu Arab pun tidak betul. Mengajar-ngajar kitab. Nah, orang kan, dia mau kritik, dia boleh kritik saja apa yang dia suka. Jadi apa perkataannya betul di sana? Syuhada, jamak taksir. Ya. Jadi bacaannya secara jamak taksir. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, himpunkanlah hamba dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang diredai. Nah, salihin itu sebenarnya. Dan orang-orang yang diredai, ai salihin. Kerana inilah sebaik-baik rakan dan kawan. Kerana mereka lah sebaik-baik rakan dan kawan. Hal ini disebut oleh Allah di dalam Quran juga. Ya kan? Wa hasuna ulaika rafiqa, ayat ujungnya. Mau jam kita balik tak main ni? Ayat apa? Yang kita selalu sebut. Suratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu dalil. Kan? Nah, dia ada dua sisi pandang. Sisi pandang dalam kehidupan ini, nah kita perlu jadikan orang-orang yang disebutkan tadi anbiya, para nabi. Nah, perlu jadikan sebagai apa? Sebagai rakan, sebagai sahabat kita misalnya. Kan? Nah, nabi, anbiya, para nabi tidak ada sudah. Ya, sunnahnya masih ada. Nah, jadikan sunnah itu sebagai rakan kita, sebagai teman kita, sebagai saudara kita, sebagai suhbah kepada kita. Nah, jadikan para siddiqin, jadikan orang-orang yang siddiqin itu sebagai rakan, sebagai teman, sebagai suhbah. Lagi, jadikan para syuhada sebagai rakan, teman, suhbah kita. Dan jadikan orang-orang yang saleh sebagai rakan, sebagai sahabat, sebagai teman kita, sebagai suhbah kita. Nah, begitu. Kenapa? Karena inilah sebaik-baik rakan dan kawan. Karena mereka adalah sebaik-baik rakan, ataupun kawan, ataupun teman, ataupun suhbah yang direkomendkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada hakikatnya betul. Kita berkawan, kita berbaik dengan orang yang jual minyak wangi. Sekalipun kita tidak membeli minyak wangi, nah tetap kita berbau wangi. Betul kan? Nah, kita berkawan dengan orang yang kerjanya curi skrap. Nah, sekalipun kita tidak curi skrap, tapi tetap kita terbau dengan skrap. Tahukah? Nah, itu. Kiasan kepada apa? Kiasan kepada kita berkawanlah, berbaiklah, bersuhbahlah dengan orang-orang yang baik. Kita akan mendapat kebaikan darinya. Dan tinggallah orang-orang yang melakukan kejahatan, maksiat dan dosa. Kerana nanti kita terkena tempias daripada kejahatan, maksiat dan dosa mereka. Faham tak? Jadi kita berhenti di situ. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Allah mengampunkan dosa kita. Dan kita juga jangan lupa menjadikan apa yang kita sebutkan dalam nasihat mursyid kita, Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Ini bagian daripada doa kita. Cuma kita titipkan di sana yang boleh sebutkan tadi, gunakan istilah hamba. Nah, itu lebih manis, lebih kerohanian, ya, lebih menghidupkan rohaniah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum wallahu a'lamu bishawabihi aw kama qala. Ada soalankah?
Ya, silakan. Macam mana? Tak kuat dengar. Toilet, okey. Okey. Toilet kita ni okey, toilet kita siapa masuk tak flush. Toilet ni bukan perempuan. Toilet ni digunakan oleh orang lelaki-lelaki pun. Sebab masa dia buat kerja siang hari memang guna toilet. Dia sebenarnya toilet kita ada masalah, ada sumbat di bawah sana. Jadi nampak gayanya kita backhoe kita tak ada. Oh, bila flush okey. Okey. Bila flush okey, tapi kita sedarlah kadang-kadang bila dia sumbat di situ, flush pun dia tak turun. Dia akan duduk di situ, dia tak turun. Ayak tu dia jadi menaik kan. Kemudian bila disuruh tu dia tak turun. Apa yang ada tu dia tak turun. Itu salah satu masalah yang kita duk tengoklah. Cuma duk bincang-bincang dah tapi tak sempat nak kena korek tu, nak kena korek tukar pipeline. Tu bila kita tukar pipeline dia okeylah. Cuma kepada mereka-mereka yang melabur saham pada masa-masa tertentu, pastikan yang flash tunggu. Ya. Kalau flash dia tak jalan pun tunggu juga di situ sampai dia jalan. Okey? Kesianlah orang-orang yang datang kemudian yang tidak bersalah. Itu. Kalau gamak kalang kabut, dia pakai yang sana dululah. Nanti perempuan pakai yang sana, orang lelaki pun pakai yang sana. Okey, yang sana dah boleh pakai. Sementara kita nak korek yang ni, nak selesaikan masalah. Kita akan pakai pipe yang besar tu. Kita tak pakai pipe yang tu 4 inci kan. Nah, kita akan pakai pipe yang 6 inci. Itu jam berak selori pun dia brum pergi sekali. InsyaAllah dengan izin Allah SWT. Sebagai persediaan kita lah. Takut Mizi berak batu kah, Anjung berak duri kah, kan? Jul pula berak buah kelapa sawit kah. Jadi kita kena bersedia. Okey, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah terkait dengan pelajaran kita malam ini? Kita pun malam ni tak berbincang isu-isu yang mendasar ya. Hal-hal biasa saja. Tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratikal mustaqim صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.